dan yang baru ada nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan masih bisa melakukan hal yang tidak melawan hal yang dilarang oleh Allah. Surah Al-Salam, tak lupa kita tujukan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan insya Allah kita semua yang akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Mohon maaf di sini saya Pak mengisi waktu sebentar, tidak promosi beres ya Pak. Di sini mengisi hanya 10 kuliah 7 menit yang diberikan tema Mas Hadi, yaitu istiqomah di jalan yang benar. Oh Bapak Ibu, istiqomah menikah. Istiqomah adalah dalam selalu konsisten ajib menjalankan ibadahnya. Bila mana dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu mencintai hambanya yang menjalankan ibadah itu yang konsisten, bukan yang sekonyong-konyong terus besar, suruh besar, tetapi dipegang yang ajib atau yang berkontinu. Seperti halnya kalau kita infak itu disarankan itu jangan langsung 1 juta ya Pak, tapi sebaiknya start ke masjid 10.000, 20.000, tapi selalu memberikan infak. Yang selanjutnya dalam hal tersebut dengan istiqomah yaitu tidak menghiraukan perkataan orang lain di saat istiqomah itu, karena di saat kita istiqomah itu ada saja halangan yang kita hadapi misalnya di masyarakat. Seperti halnya kalau orang yang seperti hariannya itu jarang ke masjid, terus bapak itu ke masjid, biasanya tetangganya terus bilang, wah kayak nopo ya kalau masjid, pasti besoknya bapaknya tidak akan datang ke masjid lagi. Itu seperti itu. Jadi kita harus teguh pendirian ketika kita menjalankan hal yang baik. Seperti contohnya ketika itu ada cerita itu Luqman bin Hakim itu dengan anaknya itu pergi ke pasar. Itu mereka membeli keledai. Membeli keledai. Setelah itu pulang bapak dan anak itu pulang membawa keledai. Di tengah perjalanan terus anaknya disuruh naik ke keledai. Terus di tengah jalan bertemu dengan seseorang. Ada yang bilang, wah anak itu kurang tahu diri, kok bapak itu sepuh kok orang laku, anaknya sing isih nonton naik keledai. Terus bapaknya juga berpikir, oh ya bisa salah. Terus berjalan beberapa jalan terus pindah, bapaknya yang naik, anak yang jalan. Di jalan juga bertemu orang lain, wah bapaknya ini anak itu bapak aneh si cilik kok bapaknya sing naik kepenangan, kasihan anaknya. Bapak juga berarti berbicara, terus bagaimana kita? Ada mereka berdua naik keledai, berdua naik Pak. Di tengah jalan juga ada bertemu, walah orang mesake keledai yang cilik kok dinaiki wong loro orang yang mesake. Serba bingung salah gitu. Setelah itu berjalan lagi. Di hari yang terakhir itu keledainya dipikul Bapak Ibu. Jadi mereka berjalan memikul keledai. Ada yang bilang, walah bapak anak kok yo ora dong wong tuku keledai kok tidak dinaiki malah dipikul bareng-bareng. Seperti itu istiqomah. Jadi kalau kita mendengarkan perkataan orang lain ketika kita berbuat baik itu akan mendapat jangan dimasukkan hati Bapak Ibu. Kita konsisten saja. Ketika kita ke masjid ya kita selalu berangkat ke masjid. Ketika berinfak atau berbagi dengan tetangga, ketika ada yang mengatakan hal yang kurang enak, tidak usah dimasukkan dalam hati. Dan selanjutnya untuk istiqomah itu ada 5S yang harus kita. Jadi yang pertama itu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga siam, yang keempat itu silaturahim, yang kelima adalah sabar. Jadi kunci istiqomah ada beberapa itu. Ada syahadat. Syahadat tentu kita sehari minimal itu berapa 9 kali kita bersyahadat
9 kali itu wajib kita bersyahadat ketika kita mengerjakan sholat di duduk. Di sholat dan bersyahadat berarti 9 kali minimal itu kita bersyahadat. Yang kedua siang yaitu puasa. Alhamdulillah kita sudah di hari yang ke-10 Bapak Ibu bareng di 10 hari bareng di hari yang ke-10 alhamdulillah 10 sepertiga di awal kita sudah laksanakan. Yang ketiga adalah sholat. Sholat adalah tiang agami Bapak Ibu. Ketika ada seseorang yang mengerjakan sholat tapi mengerjakan puasa tapi tidak sholat berarti Pak ibarat lagi emang yang utama adalah sholat lalu berpuasa Ketika kita mengerjakan sholat dengan santai, tidak tepat waktu atau mengulur-ulur, itu adalah hal yang diinginkan. Tadi ada orang yang menginginkan sholat kembali, yaitu adalah mayat di tadi Pak. Ketika si mayat itu sudah meninggal, mereka ingin kembali untuk kedua hanya untuk berbuat baik seperti sholat. Jadi monggo Bapak Ibu untuk kita selalu istiqomah menjalankan apa yang ditetapkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu. Kiranya cukup sekian dari saya untuk konten kelapatan Kolonial Asal Gunung Pangkutan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.